Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah Bapak dan Ibu kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kita sebagai umatnya yang insya Allah selalu mendapatkan syafaat beliau hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Trisakti, Bapak Profesor Dr. MS PhD, Wakil Rektor 2 Universitas Trisakti, Ibu Dr. Komsiah AK CA FCMA CZMA CRIB, Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti, Bapak Heru P. Sanusi SHMH, kepada yang kami hormati dan kami banggakan narasumber pada pagi hari ini, Bapak Ustadz Wijayanto, alhamdulillah telah hadir bersama dengan kami. Serta yang kami hormati, segenap guru besar, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Direktur Lembaga, Kepala UPT, Kepala Biro, Pimpinan Prodi, Bapak dan Ibu dosen, serta tenaga kependidikan di lingkup Universitas Trisakti yang Allah rahmati, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya, Windy Puspitasari, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian tausiah bulanan Civitas Akademika Universitas Trisakti pada hari ini Jumat 28 Oktober 2022 dengan tema yang sangat menarik Bapak dan Ibu, mewujudkan surga rumahku dan surgaku. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan rangkaian acara. Makanya bisa kita berselisih aja sendiri. Ya, mohon izin Bapak Besnedi. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah itu, sambutan Rektor Universitas Trisakti, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi GIE. Setelah itu akan masuk ke dalam inti acara, tausiah dari Bapak Ustadz Wijayanto selama 1 jam, dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab selama 30 menit, diakhiri dengan doa penutup di akhir acara. Bapak dan Ibu, demi kelancaran acara, kami mohon dapat diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mohon untuk mematikan mikrofon pada saat kajian sedang berlangsung. Yang kedua, jika ada pertanyaan, mohon Bapak dan Ibu dapat menekan tombol raise hand dalam aplikasi Zoom atau mengirimkan via message melalui kolom chat yang tersedia. Yang ketiga, pada saat menyampaikan pertanyaan, mohon Bapak Ibu mengaktifkan mikrofonnya dan kembali pada saat mendengarkan jawaban untuk mematikan mikrofonnya. Dan Bapak Ibu mohon dapat mengefisiensikan pertanyaan untuk dapat memberikan kesempatan kepada peserta lainnya. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kori kita, Saudara Aulia Urrohman, yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi.
Kepada Ananda Aulia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubi wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan kasiron Ananda Aulia. Semoga ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan bagi Ananda yang melantunkan dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala serta insya Allah kegiatan kita akan berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Trisakti, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi, DIE. Mohon izin kepada yang terhormat Bapak Profesor Kadarsa, kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu Windy. Suara saya bisa didengarkah? Ya, alhamdulillah sudah Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz Wijayanto, yang terhormat para Wakil Rektor Prof. Asri Nugrahanti, Ibu Dr. Komsia dan Bapak Heru Sanusi SHMH, Bapak Ibu para Dekan, para Direktur Pimpinan Lembaga dan segenap jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Trisakti, Ibu Bapak, rekan-rekan dosen, para tendik, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridho-Nya, kita semua diberikan kesehatan dan waktu yang luang, sehingga bisa berkumpul bersama-sama di pagi hari yang berbahagia ini. Dan semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ustadz Wijayanto, atas nama segenap sivitas akademika Universitas Trisakti, kami mengaturkan terima kasih atas perkenan Pak Ustadz Wijayanto untuk hadir di tengah-tengah kami semua di sini, dan juga di tengah-tengah kesibukan yang padat dari Pak Ustadz Wijayanto, kami berterima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan pahalanya kepada Ustadz Wijayanto atas perkenannya untuk memberikan renungan, siraman rohani untuk kami semua. Ibu dan Bapak sekalian, topik pagi ini sangat penting untuk kita semua. Rumahku adalah surgaku. Setiap orang pasti mendambakan rumah tempat tinggal kita semua menjadi surga, menjadi tempat yang terbaik. Sehingga kita diberikan kebahagiaan, mendapatkan barokah dengan tinggal di rumah bersama keluarga tercinta. Saya kira saya tidak lama dan tidak akan panjang menyampaikan sambutan ini, karena ada hal yang lebih penting lagi yang akan kita dengarkan sama-sama dari Pak Ustadz kita. Pak Ustadz, terima kasih atas perkenannya. Dan kepada Ibu dan Bapak semua, marilah kita bersama-sama dengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Kadarsa atas sambutannya Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, acara berikutnya adalah tausiah dari Bapak Ustadz Wijayanto dengan tema kajian Mewujudkan Rumahku Surgaku. Mohon izin kami undang untuk bergabung bersama kami. Terlebih dahulu sebelumnya kita sapa Bapak Ustadz. Assalamualaikum Bapak Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Windy Puspitasari sehat? Ya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Kami Sama-sama. mohon pencerahannya Ustadz. Semoga rumah kita barokah ya Ustadz ya. Amin, untuk amin, mewujudkan amin. rumahku surgaku. Amin, Kepada amin. Bapak Ustadz Wijayanto, kami persilahkan untuk melakukan paparan untuk 1 jam ke depan, dilanjutkan sesi tanya jawab 30 menit. Iya. Terima kasih Bapak Ustadz, Ya. kami persilahkan.
Makasih. Sebelumnya saya mau cek dulu audio saya cukup bagus. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Mohon maaf, cukup bagus. Alhamdulillah. Iya. Bagus, Prof. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa alamah. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya banggakan, saya doakan, saya hormati, mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatan, keberkahan, dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para guru-guru kami, para senior kami, utamanya tentu Prof. Kadarsah Suryati, sehat selalu Pak Rektor, dan juga para wakil Rektor, Bapak Ibu semuanya, Pak Heru, Bu Khomsia, dan semua yang Amin, ya Rabbal Alamin. Direktorat. Sehat Bu Khomsia. Amin, alhamdulillah. Ya. Pokoknya salul afiyah ba'dal yakin. Nabi menganjurkan kalau orang itu sudah punya keimanan, punya agama, minta sehat. Apalagi di usia 50 tahun ke atas, itu kesehatan itu diusahakan. Sampai setiap hari Rasulullah mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad. Orang itu kalau sudah punya selamat dalam beragama, bagaimana agama itu kuat kalau kita minta sehat. Kesehatan bukan segalanya, tapi segalanya bisa diusahakan kalau kita ada sehat. Maka itu diajarkan Rasulullah tiap hari. Yang saya hormati para guru besar, senior-senior kami, guru-guru kami, para dekan, wakil dekan, direktur pimpinan lembaga, tenaga kependidikan, mahasiswa, pokoknya seluruh sivitas akademika di Universitas Trisakti, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga keberkahan. Dan diawali dengan Bu Windy Puspitasari, mudah-mudahan keluarga kita, jadi saya kaget keluarga kita masing-masing maksudnya gitu. Seolah-olah Bu Windy punya keluarga saya, ini rumah kita ya. Nah, rumahnya Bu Windy sama rumah saya, bukan rumah kita ya. Tapi hari ini tentu saya diingatkan karena sebentar lagi saya ada Zoom itu untuk ikut selamat Hari Sumpah Pemuda. Ternyata hari ini juga Hari Sumpah Pemuda. Saya tadinya nggak nyanggupi, tapi tetap diminta gabung Zoom nanti setelah sini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, tema yang maaf, ada splitteran ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema yang sangat menarik, Baiti Jannati, rumahku surgaku. Ini bukan hadis, tetapi disarikan dari banyak hadis. Ini adalah satu hal di mana kesimpulan para ulama bagaimana menciptakan atau membangun rumah yang mensurgakan. Kenapa ini penting? Karena rumah adalah institusi terkecil dari sistem kemasyarakatan Islam. Semuanya berawal dari rumah. Karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau rumah tangganya berantakan. Ahmad Albar sampai mengatakan, itu jadi nyanyi yang sangat legend itu di angkatan saya, kalau angkatan Prof. Kadarsyah, Bu Khomsyah tahu banget itu. Rumah lebih baik di sini, rumah kita sendiri gitu. Kalau Bu Windy masih sambung lah. Itu Bunda masih generasi X ya, Y, belum Z. Masih orang-orang, oh ini wajahnya bukan wajah milenial, ini wajah kolonial kan. Ya, luar biasa. Dan ini kuncinya pertama adalah kepahaman kita bagaimana tentang agama Islam. Artinya
Rasulullah mengingatkan semuanya bisa kita capai kalau kita tahu ilmunya. Sampai sama yang kemarin tuh. Iya. Ya, artinya begini. Allah itu menghendaki satu kebaikan sederhana saja. Wa mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau menghendaki baik pada seseorang, maka syarat kebaikan yang disyaratkan Allah bahwa dia orang itu baik, kalau dia paham agama, yufaqihu fiddin. Bahkan kepahaman agama itu nanti diwujudkan dalam kelembutan mereka di dalam keluarga. Artinya sikap hayyin, sikap layin, sikap qorib, yaitu bagaimana dia ada lemah lembut, dia punya sifat tidak murah, tidak mudah marah kepada keluarga. Nanti ada hadis sahih Bukhari dan Muslim, sifat hayyin dan layin itu menjadi kunci. Hayyin itu dia tenang, tidak emosional, lain itu punya kelembutan. Kemudian nanti ada sifat lagi yang namanya sifat orang humble. Ya, itu yaitu nanti akan saya breakdown satu persatu. Inilah rumah yang mensurgakan. Ini untuk mewujudkan doa kita di dalam surat Furqan ayat 74. Kenapa? Karena banyak orang berdoa tetapi di dalam pepatah Arab, Bu Windy, dikatakan begini. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri alal yabasi. Kalau ada orang pengen hidupnya bahagia dunia sampai akhirat, pengen rumah tangganya disurgakan, tetapi dia membangun rumah tangganya tidak sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah menunggu kapal yang berlayar di daratan yang kering, di padang pasir. Cari air saja susah kok nunggu kapal. Itu menunjukkan bahwa doa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri, keturunan yang menyenangkan hati, yang jadi imam bagi orang bertakwa, yang mensurgakan kita. Itu semuanya dibangun kalau semuanya menempuh jalan-jalannya. Maka hari ini kita akan mengilmui, kita akan mencari ilmu-ilmu yang disampaikan dalam Quran dan hadis, bagaimana jalan surgawi itu akan kita tempuh. Kenapa? Karena ilmu itu imamul amal. Ilmu ini adalah guidance-nya amal. Amal sebaik apapun nanti kalau nggak sesuai dengan ilmu, tidak bersesuaian dengan ilmu, nggak diterima. Luar biasa, ini teman-teman di Trisakti ini rajin banget, jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar. Rajin banget, nggak diterima karena nggak bersesuaian dengan ilmu. Demikian juga, rajin banget. Wow, tahajud itu sehari 5 kali, pagi tahajud, siang tahajud, sore tahajud, nggak diterima. Kenapa? Karena semua amal sangat tergantung kepada ilmu. Hari ini maka kita apresiasi, menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Jihad itu bukan meledakkan bom di Sarinah. Itu bukan di jalan Allah. Itu di jalan tamrin. Itu bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan tamrin. Itu enggak jelas itu ya. Nah, kalau jihad fisabilillah adalah cari ilmu-ilmu. Maka sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Sampai suatu ketika menuntut ilmu itu nggak bisa dihentikan. Walau sebulan sekali, walau seminggu sekali, sampai-sampai ketika Madinah diserang musuh, maka seluruh umat Islam Madinah itu keluar dari Madinah untuk bela negara. Maka turun surat At-Taubah ayat 122 yang melarang semuanya tidak boleh berangkat perang. Ada sebagian yang tetap di Trisakti, ada sebagian yang menuntut ilmu. Jadi tidak boleh dihentikan walau dalam keadaan perang. Jadi kalau Indonesia diserang musuh, pembelajaran agama, pembelajaran ilmu kebaikan itu nggak boleh berhenti. Yang perang tetap perang, yang menuntut ilmu tetap menuntut ilmu. Karena supaya tidak matinya ilmu agama. Dan itu sampai Nabi aja ditegur. Kembali kepada bagaimana kita ingin membangun keluarga, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Keluarga cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah
Keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Harusnya Mbak Windy yang ini yang nyanyiin. Keluarga Cemara. Saya tahu lagunya nih, Ustaz. Iya. Tadinya itu mau dilanjutkan, tetapi Mbak Novia Kolopaking nggak mau kalau nggak pakai jilbab. Nah, ternyata produsernya tidak mau kalau dirubah, padahal saya sudah menyiapkan dengan Cak Nun bersama Kiai Haji Mustafa Fisri, Gusmus, untuk merubah judulnya menjadi Keluarga Samara, bukan Cemara tapi Samara, Sakinah Mawaddah Rahmah. Semua naskah segalanya sudah disiapkan, tapi ternyata produsernya tidak mau karena dibiayai oleh Cemara. Ya tahu kan, Cemara itu ya jadi nggak boleh pakai jilbab. Karena waktu itu ya donaturnya. Waktu itu belum kenal Pak Kadarsah, sehingga kalau kenal Bu Khomsiah mungkin ada di Danai Trisakti akan berlanjut keluarga itu. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa keluarga? Karena sekali lagi karir sehebat apapun, gaji berapa miliar nggak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Untuk itu, bagaimana berkeluarga itu ada beberapa poin. Kenapa? Ini harus memfungsikan 8 fungsi. Mudah-mudahan selesai kesempatan pada siang pagi hari ini. Karena ini biasanya saya bicara paling 3-4 kali pertemuan. Bicara tentang Baiti Jannati itu. Tapi ini saya batasi tentang bagaimana keluarga yang mensurgakan. Maka kembali kepada fungsi rumah di dalam Islam. Orang Islam harus memfungsikan 8 fungsi rumah. Kalau gagal kita punya rumah, kalau rumah kita tidak ada 8 fungsi ini. Maka kesempatan pagi ini mari kita lihat fungsionalisasi dari rumahnya orang Islam. Karena rumah pertama bukan sekedar rest area. Banyak orang ngira rumah itu sekedar rest area. Artinya secara fungsi hanya tempat istirahat. Rumah bukan sekedar restoran, sehingga hanya tempat mampir untuk makan. Rumah bukan sekedar hotel. Rumah bukan sekedar terminal. Rumah bukan sekedar untuk house. Tentu rumah dalam Islam adalah harus sebagai home. Apa bedanya house dan home? Itu Bu Windy paham ya? Bedanya house sama home. Kira-kira apa bedanya house sama home? Bu Windy. Biar ada interaksi. Ya, ya baik Ustadz. Ya. Mungkin kalau home dipenuhi dengan rasa kasih sayang mungkin ya Ustadz. Kalau itu hanya persinggahan. Seperti itu mungkin Ustadz. Mungkin bisa ditambahkan. Kalau house itu infrastrukturnya saja. Kalau house itu bangunan fisiknya saja. Tetapi kalau home itu ada institusi di dalamnya. Ada hubungan antara bagaimana membangun hubungan, ada komunikasi sosial, ekonomi, sosial, politik, budaya, semuanya ada di rumah itu. Maka bagaimana rumah harus jadi home. Maka kita harus jadi homey di rumah kita. Bukan sekedar host, bukan sekedar numpang tidur, bukan sekedar numpang makan, bukan sekedar tempat untuk beristirahat. Tetapi di situ ada partisipasi dari semua. Ada aktivitas di rumah tangga itu, ada semua, bukan sekedar ada cooking, gardening, housekeeping, cleaning, segala macam ada di situ, bahkan ada spiritual quotient yang ditumbuhkan di situ. Inilah maka relasi dari orang tua kepada anak di situ ada, itu di dalam house. Tetapi kalau dalam home, itu dalam home. Kalau dalam house, kalau dalam halte tidak ada seperti itu. Di rest area tidak ada institusi itu. Untuk itu, mari kita bahas pertama. Pertama, saya akan ke langsung poin saja. Rumah orang Islam harus jadi musola. Ini. Saya tulis dulu, 8 dulu. Rumah harus jadi musola, tempat untuk ibadah. 2, rumah harus jadi madrasah. Jadi rumah adalah institusi untuk mendidik. Ada tempat pendidikan di rumah kita. Yang ketiga, rumah harus jadi maskanah, tempat untuk sakinah, tempat aman, nyaman, tempat yang membuat orang jauh dari bahaya. Berikutnya, rumah harus jadi maulud, tempat tumbuh kembangnya 3 rongga, yaitu rongga perut,
rongga kepala, dan rongga dada. Di rumah kita harus terpenuhinya 3 rongga itu. Rongga perut ya sandang pangan papan, kepala yaitu keilmuan, dada adalah keimanan dan ketakwaan. Yang kelima, rumah harus jadi al-junnah, yaitu rumah harus jadi benteng. Benteng apa? Benteng dari kemaksiatan. Yang ke berapa ini? Pokoknya seterusnya saja. Itu keenam harus jadi al-marham, tempat mencurahkan kasih sayang, tempat mencurahkan semua emosional, tempat mencurahkan relasi-relasi untuk saling membahagiakan. Al-marham itu artinya kasih sayang. Tempat di mana ada mawadah. Itu. Dan mahabbah, cinta kasih dan hubungan yang lahir batin. Yang ke-7 harus jadi al-markas, yaitu tempat untuk mencetak kader-kader, untuk mencetak generasi-generasi Qur'ani, generasi penerus. Dan super terakhir, rumah harus jadi al-maskur, tempat mensyukuri nikmat, yaitu semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu harus betul-betul kita aplikasikan di rumah. Maka nanti rumah harus betul-betul menjadi tempat di mana syukur itu full bisa dilakukan di rumah. Karena sehebat apapun di hotel, orang itu akan rindu di rumah. Di hotel itu ada bosennya, di rumah enggak. Walaupun rumah kita tidak sebagus hotel, tetapi ternyata dia ada ngangeni kalau dalam bahasa Jawa. Jadi ngangeni itu selalu dirindukan. Jadi orang merasa rumah itu dirindukan, walaupun tidak sebagus di hotel. Kita breakdown satu persatu. Pertama, rumah harus jadi musola. Rumah jadi musola adalah tempat di mana berlangsungnya ibadah di situ. Tempat di mana Quran itu dibaca di situ. Perintah pertama di dalam Al-Quran adalah bagaimana orang membuat rumah. Perintah pertama harus ada kegiatan ibadah di rumah itu. Sekarang dibaca surat Al-Ankabut ayat 45. Tolong saya dibacakan. Mbak Windy, browsing sebentar, terjemahannya saya nggak apa-apa. Al-Ankabut ayat 45. Masih ada kuota kan? Lain kali kalau jadi host, Mbak Windy beli paket datanya yang 30 giga. Ya. Jangan nanti wifi-nya numpang terus di Trisakti. Iya. Ya. Ada alhamdulillah Ustaz. Ayat 45. Ya. Ya, baik. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan bukan dong, sebelumnya. Itu sudah dari tengah itu. Utlu ma'ufiya ilaika minal kitab. Bacalah pasti. Ya, saya hafal Quran, jadi kalau Quran dipalsukan tahu. Ya. Ya. Oke, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Ya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terima kasih. Ayat ini bicara tentang pertama, suruh baca Al-Quran. Tapi bukan sekedar baca. Maka nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Rumahnya orang Islam itu harus ada bacaan Quran. Bacaan Quran itu adalah Quran yang dibaca, bukan tulisan Quran, bukan kaligrafi. Walaupun kaligrafi juga bagus, walaupun itu juga harus pas. Jangan ruang tamu dikasih kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum jangan banyak-banyak, ditaruh di ruang tamu. Itu berarti Windy orang pelit. Itu mosok kaligrafi nggak pas di ruang tamu, kasih kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan banyak-banyak ditempel di ruang tamu. Meskipun itu baik, tapi yang dimaksud baca di situ adalah bacaan, yaitu dibacanya Al-Quran. Hiasilah rumahmu itu, bahkan nawiru itu artinya terangilah, sinarilah, berilah cahaya di dalam rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Maka di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan rumah kalau tidak dibaca Quran itu seperti kuburan. Rumah kalau tidak dibaca Quran tidak ada nur. Maka kalau bisa, bainal isyain, antara maghrib dan isya, itu kalau bisa TV mati, semuanya mati, isinya adalah orang sedang baca Quran.
bapak, ibu, anak, seluruh anggota keluarga baca Quran bainal isyain, bainal maghrib dan isya. Bainal isyain itu antara maghrib dan isya. Demikian juga bagaimana rumah kalau tidak dibaca Quran, maka akan muncul setan di dalamnya. Maka setan itu akan lari kalau ada rumah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka sebetulnya nggak usah ngundang tukang ruqyah, tukang pengusir hantu. Setiap rumah itu dibaca Quran, setan lari daripadanya. Tetapi perintah Quran ini bukan hanya 1, 5. Ada 5 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. 1, membacanya. 2, memahaminya. Sebab kalau kita hanya baca, tidak memahami, hanya dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah. Setelah itu harus menghafalkannya. Karena kalau kita tidak hafal, kita tidak bisa baca, kita bisa sholat. Maka perintah membaca Quran di surat Al-Ankabut 45 itu didahulukan daripada perintah untuk sholat. Karena tidak mungkin kita bisa sholat kalau kita tidak hafal Al-Quran. Maka utlu ma'ukhya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat. Setelah kamu paham Quran, hafal Quran, maka kerjakanlah sholat. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Aneh kalau rumah kok nggak ditegakkan sholat. Anggota keluarga kita, inilah baiti jannati. Jadi pertama kunci surgawi ketika ada rumah itu ada untuk ibadah. Yang keempat, tugas orang Islam itu mengamalkan Al-Quran. Membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan. Dan yang kelima, menyebarluaskan. Minimal kepada anak istri. Maka kewajiban memahami Al-Quran bagi kepala rumah tangga, bagi ibu rumah tangga itu wajib. Karena dia harus mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Menyebarluaskan. Inilah rumah sebagai musola. Tentu kalau kita breakdown akan panjang lebar. Kalau rumah sebagai musola, anaknya Mbak Windy kok masuk rumah nggak pakai salam, ini rumah apa kandang ayam? Rumah. Kalau rumah harus salam, suruh keluar lagi. Makan kok tangan kiri, minum tangan kiri sambil jalan. Ini rumah apa? Ini rumah, ini home, bukan sekedar house. Maka harus ada di situ bagaimana amal ibadah dengan tangan kanan, pakai doa. Itulah nama rumah untuk ibadah. Gimana doa mau makan Mbak Windy? Allahumma ini, a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya, kalau ke toilet Allahumma barik lana. Ya pintar. Kalau mau belajar buku disiapkan terus bismika Allahumma ya bismika pintar. Masya Allah biasa. Ini musola. Jadi pastikan rumah jadi musola. Yang kedua, rumah baiti jannati itu dicirikan dengan rumah sebagai madrasah. Ini sebagai musola nanti kita kembangkan lain kali ya. Di breakdown lain kali. Karena ini akan panjang lebar kaitannya dengan menjadikan rumah tempat ibadah. Bukan berarti kita harus bangun musola di rumah kita. Enggak. Tapi syukur kalau bisa. Rumah itu harus ada tempat sholat untuk sholat tahajud, untuk sholat sunnah, untuk sholat duha. Minimal kalau rumahnya RSSSS. Rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali. Tipe 21, tipe 4L. Anaknya 8. Kamarnya hanya 2. Jadi kalau keluar lu lagi, maka minimal ada alat khusus untuk sholat. Nggak fair dong Mbak Windy, anak putrinya ada 3, kok mukenanya hanya 2. Gantian sampai sininya hitam semuanya. Apa yang pakai jenggotan semuanya. Nah, maka disitulah rumah menjadi musola, tempat di mana ibadah berlangsung di rumah itu. Yang kedua, rumah harus jadi madrasah. Inilah baiti jannati. Rumah yang mensurgakan ketika rumah itu menjadi madrasah. Madrasah ilmu agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Karena agama itu terapannya melihat budaya. Dan budaya harus diatur agama. Karena kalau budaya itu lepas dari agama, dia akan tersesat. Menghormati orang itu nilai agama. Tapi cara menghormatinya harus lihat budaya. Mbak Windy, kalau nanti di Arab, Mbak Windy, itu untuk menghormati orang, itu pegang jenggot. Orang tua itu dipegang jenggotnya, itu menghormati. Kaif halak ya Syekh, gimana kabarnya ya Syekh, itu tanda penghormatan. Tapi jangan dilakukan di Trisakti.
Ketemu Pak Wakil Rektor, Pak Heru, gimana kabarnya Pak Heru? Nggak boleh seperti itu pegang jenggotnya. Gitu. Nah, kenapa? Ketemu Pak Aulia Rohman itu, gimana kabarnya Pak Aulia? Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu budayanya beda. Di Arab pegang kepala orang dewasa nggak apa-apa. Maka jangan marah ketika kita umroh dan haji, ada anak kecil dari belakang mau ke depan, ke soft depan, dia megangin kepala-kepala kita, nggak usah marah. Karena di sana itu tidak termasuk itu tidak harus cara menghormati, artinya itu tidak pelecehan. Yang penting jangan pegang pantat di Arab. Nah, di sini kalau dinasihati, mohon maaf, kalau saya itu di Sumatera Barat itu budayanya beda. Kalau dinasihati itu, dinasihati malah nunduk, lihat wajah Bapak. Kalau di Sumatera Barat dinasihati, lihat yang menasihati. Tapi kalau di Jogja, di tempatnya Bu Komsiah misalnya, dinasihati malah lihat wajah Bapak, tak colok matamu. Berani ya gitu. Kenapa? Karena beda budaya. Maka di mana internalisasi nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama utamanya, itu harus ditanamkan di dalam keluarga. Inilah tempat untuk madrasah. Yang ketiga, rumah harus jadi maskanah. Apa itu maskanah? Tempat untuk sakinah. Sakinah itu ada 5. Ini juga agak panjang kalau kita terjemahkan, tapi pertama saya kasih shortcutnya saja. Makna sakinah itu paling tidak ada 5 dari Quran dan hadis. Pertama, sakinah itu tempat untuk aman, nyaman, bertempat tinggal. Maka orang Arab kalau tanya rumah itu aina taskun, di mana kamu bersakinah. Rumah itu bahasa Arabnya adalah sakinah. Di mana kamu bersakinah. Maka orang kalau belum punya rumah itu belum sakinah. Karena masih kontrak sana, kontrak sini, kontraktor. Itu dosen-dosen muda itu. Ya itu. Nah, itu di Trisakti itu. Nah, itu belum sakinah. Kata sakinah itu artinya aman, nyaman. Maka rumah yang mensurgakan ketika orang merasa nyaman di rumah. Kalau ada suami tidak betah di rumah, berarti rumah itu bukan rumah yang sakinah. Kalau rumah itu suami, mohon maaf, maka kopi paling enak harus kopi bikinan istri. Tapi Mbak Isa masak, ya GoFood. Ya, GoFood. Sebelum suami datang udah GoFood, suami datang tinggal manasin ulang. Kalau ada dosen Trisakti kok sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Pulang dari kantor kok pengen segera pulang, nggak mau mampir kemana-mana karena rindu pada suasana rumah, berarti dia sakinah. Rumah yang dirindukan oleh anggota keluarganya disebut dengan sakinah. Maka itu disebut dengan maskanah. Yang kedua, sakinah artinya tidak boleh ada keraguan. Karena sakinah itu dikaitkan dengan waktu itu, jadi ada optimistis. Waktu perang Badar itu orang Islam hanya 300 orang, nggak siap untuk perang karena mau ketemu kafilah dagang. Tapi ternyata bukan kafilah dagang yang datang, tapi Abu Sufyan bawa 1000 pasukan. Maka orang Islam, waduh ternyata ini mau perang, bukan bawa dagangan. Maka Allah turunkan sakinah, optimistis. Maka rumah yang mensurgakan adalah rumah di mana seluruh anggota keluarganya optimistis untuk ke surga. Dengan apa? Dengan amal agama. Saya tanya Mbak Windy, tolong Bu Windy, saya tanya, rumahnya Rasulullah itu kulkasnya berapa pintu? Di rumah Rasulullah ada TV berapa in? Di rumah Rasulullah ada enggak tanaman janda bolong? Di rumah Rasulullah ada enggak sepeda lipat Brompton atau Evenhon? Ada enggak di rumahnya Rasulullah? Rumah Rasulullah ada kolam renangnya enggak? Tidak ada. Tapi di situ maskanah di mana rumah Rasulullah mensurgakan. Dari apa? Karena ada amal agama di rumahnya. Nah, maka maskanah adalah satu jadi musola, 2 jadi madrasah, 3 harus jadi maskanah. Tempat di mana orang optimis masuk surga karena ada amal-amal agama di dalamnya. Yang berikutnya sakinah itu artinya tidak saling curiga.
maka di rumah tidak boleh saling mencurigai. Suami nggak boleh curiga pada istri nggak boleh curiga pada suami, orang tua nggak boleh curiga pada anak. Dimulai dari handphone. Nanti Windy, rumah yang mensurgakan itu di mana handphone suami, handphone istri itu harus bisa saling dipakai. Kalau handphone di password itu alamat hubungan suami istri nggak sakinah. Karena masih ada curiga. Kamar mandi dibawa ke tempat tidur, disentuh istrinya aja marah-marah. Maka Windy, nanti Bu Windy, kapan-kapan dicek di kontak suami. Kalau Bu Windy telepon kok di kontak suami, ditulisnya masih Bebeb, Yayang, Cinta, My Love, Hane, Windy, masih ditulis Mama. Tapi kalau ditulisnya Mama 1, Mama 2, Mama 3 itu bahaya. Apalagi Mbak Windy telepon, ditulisnya di sini Mabes Polri, Mako Brimob. Masya Allah, Ustaz. Namanya Windy, ditulisnya Kadip Propam. Wah, di situ. Namanya Windy, apalagi ditulisnya Mak Lampir. Mak Lampir. Waduh. Itu sudah tidak sakinah. Jadi sebagai ancaman. Telepon dari istri itu ancaman. Wah, ketahuan ini semuanya. Ya, itu. Maka kalau bisa, bapak-bapak semuanya, kalau bisa, itu mohon maaf Pak Bimo, Pak Aulia semuanya, itu kalau bisa handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri pakai suami. Kalau perlu, mulai nanti, mohon maaf, itu handphone suami, Pak Bimo semuanya, itu mohon maaf Pak Aulia, ini yang on cam, nanti serahkan ke Pak Gunawan, serahkan kepada istri handphone kita seminggu, ya biar dipakai istri, terus Bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan di kantor. Sama saja kalau gitu ya. Itu. Jadi sama saja, Ustaz. Ya, artinya rumah yang mensurgakan adalah tidak ada kecurigaan. Semuanya bisa dipercaya dan bisa mempercayai, saling percaya. Tidak ada curiga. Berikutnya, tidak boleh menyakiti, berikutnya tidak boleh mengganggu. Tidak menyakiti, sakinah itu dikaitkan maskanah, dari kata sakinah, sikin itu artinya pisau yang tajam. Waktu itu Zulekha diviralkan. Zulekha mau memperkosa budaknya, yaitu Yusuf, maka rame di netizen. Rame di, pokoknya semuanya, dari Facebook, dari Instagram, dari WA Group, walah Zulekha memperkosa budaknya, maka diundanglah semua wanita dari semua jurusan, dari ekonomi, dari sosial, politik, semuanya hukum, semua fakultas, semua jurusan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, maka dikasih buah dikasih sikin, yaitu pisau yang tajam, cutter. Pisaunya itu tajam sekali, begitu cutter itu belum disikin sakinah itu belum lagi digunakan, tiba-tiba Yusuf dipanggil. Yusuf, kamin. Yusuf masuk, maka waqata'a aydiyahunna. Para wanita itu memotong jari-jarinya nggak berasa. Windy pernah melihat orang ganteng sekali, Tom Cruise atau siapa, sampai memotong jari-jari nggak berasa karena ganteng. Itu yang salah gantengnya Yusuf apa yang salah yang motong jari ini? Ini Masya Allah luar biasa. Maka hadza malakun karim. Karim itu adalah kemuliaan yang luar biasa, artinya dia tampan tapi mulia. Gitu. Karena tidak semua orang tampan itu mulia. Kalau Jamal itu hanya tampan. Kalau Karim itu tampan dan mulia. Orang itu menunjukkan kemuliaannya. Ada atau orang ganteng tapi playboy, ya itu enggak Karim. Nah ini Karim, mulia, ini malaikat, ini bukan sembarang ustaz, kok barang ustaz. Ini bukan sembarang manusia ini. Maka sampai motong. Ini artinya jangan sampai saling menyakitkan. Negur pun dengan suami istri dengan cara baik. Windy kalau suaminya salah harus sakinah, yaitu menegurnya dengan cara baik, dengan saling mijiti, dengan sambil dipijiti, sambil itu semuanya itu namanya sakinah. Jangan negur kok, Bapak tahu Fir'aun. Ya tahu, persis. Bapak ini kayak Fir'aun. Nah, itu namanya tidak maskanah. Ya, itu sakinah. Yang berikutnya nanti, sakinah itu dipakai untuk tidak saling mengganggu. Ini kata sakinah aja nggak selesai 1 jam ini saya terangkan. Itu. Kalau Anda jadi makmum, maka berdirilah secara sakinah. Yaitu jangan mengganggu satu dengan yang lain. Jadi kalau jadi makmum, nggak boleh mentang-mentang dia lulusan YIN, SAG, Sarjana Alam Gaib, bacaannya Bismillah, padahal mentang-mentang dia lulusan YIN UIN. Nggak boleh seperti itu karena mengganggu sebelahnya. Nah, di dalam keluarga yang maskanah, keluarga yang mensurgawi adalah tidak ada gangguan secara internal dan tidak ada gangguan secara eksternal.
dia tidak mengganggu keluarga orang lain, di dalam keluarga juga tidak ada gangguan. Jadi saya ulang, sakinah, maskanah itu rumah tangga, rumah yang mensurgakan. Kalau dia ada maskanah, yaitu tempat aman nyaman, tidak saling curiga, tidak ada optimistis ke surga, bahkan tidak saling menyakiti dan tidak saling mengganggu satu dengan yang lain. Saling percaya, saling tidak ada kecurigaan. Berikutnya, rumah harus jadi maulud. Maulud ini intinya, saya yang dibacakan biar ini Mbak Windy, surat An-Nisa ayat 9. Inilah tugas rumah yang mensurgakan ketika ada peran ini. Yaitu bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi 4 tugas orang tua yang mensurgakan anak dan istrinya. An-Nisa ayat 9. Baik, mohon izin Ustadz. Siap. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Iya. Jadi dalam konteks inilah maka ada 4 kewajiban di situ. Rumah yang mensurgakan ketika ada 4 kewajiban dilakukan di dalamnya. 1, jangan sampai melahirkan keturunan yang lemah. Anak istri kita jadi orang lemah. Lemah yang dimaksud adalah lemah keberagamaannya, lemah imannya, lemah karakternya. Yang kedua, kesejahteraan, sandang pangan papan, dan ketakwaan dan akhlak, budi perilaku, akhlak, karakternya. Nah, disinilah maka rumah menjadi maulud. Berikutnya, rumah harus jadi al-junnah. Al-junnah adalah benteng, yaitu terhindarnya dari maksiat. Ini berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Neraka yang menerakakan di dunia adalah semua bentuk kemaksiatan. Maka rumah harus jadi bebas dari online, dari bisnis dari riba. Rumah harus bebas dari bagaimana prostitusi online, judi online itu. Mungkin tidak ada judi di situ, tapi ada judi online-nya, prostitusi online-nya, pornografi, porno aksi segala macam. Rumah bebaskan dari mabuk-mabukan di situ. Nah, maka disitulah rumah menjadi al-junnah. Rumah menjadi al-maskur, tempat kita mensyukuri nikmat-nikmat, maka pastikan di situ ada ketaatan. Syukur itu apa? Menggunakan semua nikmat kepada hal yang diridhoi oleh Allah. Inilah rumah yang mensurgakan. Rumah di mana? Super terakhir, rumah ini harus jadi al-markas, jadi rumah untuk mencetak kader-kader di mana kita semuanya bukan sekedar jadi orang baik, tapi juga mengajak kebaikan. Lucu aja. Oh gitu. Biar aneh-aneh itu. Biar menarik gitu. Iya, biar lucu kayak makan. Ya, jadi rumah itu bukan sekedar sebagai host, tetapi harus jadi home. Ini baru bicara tentang rumah ya, rumah yang mensurgakan. Ini belum bicara tentang bagaimana institusi sosial yang ada di dalamnya. Bagaimana hubungan suami istri, bagaimana parenting, itu to be continue. Ini dulu Pak Windy mengantar saya, 1 jam sudah saya antarkan. Ini kalau di mohon maaf, kalau di TV udah tanda tangan 6 kali saya ini, udah ini. Ingat ya Bu Komsyah, ini kalau di TV udah tanda tangan 6 kali saya, ya. Oke, baik, saya kembalikan Mbak Windy kalau ada yang perlu didiskusikan. Ini poin pertama kaitannya dengan fungsi rumah. Nah, nanti karena Baiti Jannati itu bicara tentang fungsi rumah, tapi juga nanti bicara tentang interaksi institusi, juga bagaimana role, ya, jadi bagaimana hubungan suami istri, hubungan anak kepada orang tua kepada anak. Ya, baik, itu strategi marketing biar Bu Komsyah masih mau menghubungi saya lagi. Ya.
Baik, terima kasih Pak Ustadz Wijayanto atas pencerahannya mengenai bayi Jannati ya Pak Ustadz. Ya. Semoga paparan yang telah Pak Ustadz sampaikan dapat mendapatkan hikmah bagi kita semua. Mohon izin kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab Pak Ustadz. Kami Silakan. persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung untuk mengaktifkan mikrofonnya atau mohon raise hand jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Atau Bapak Ibu dapat menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Ustadz. Kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya pertama. Mohon dinyalakan mikrofonnya Bapak Ibu atau di raise hand. Terima kasih. Saya Mbak Windy, Jumroni Saltel. Baik, kepada Bapak Jumroni kami persilakan Bapak. Ya, mohon izin Pak Jumroni masih di mute Pak. Oh ya, mohon maaf Mbak Windy, saya off cam. Ya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Jumroni sehat selalu. Ya, saya termasuk pengagum serta penggemar Bapak setiap kali ditampil di TV, Pak. Siap. Pertanyaan saya gini, Pak Ustadz. Rumah saya itu ya termasuk rumah yang tadi tipe RSSSS banget ya. Kemudian hanya memiliki 1 kamar mandi. Nah, sementara untuk berwudu, tempat wudhu itu saya tempatkan di kamar mandi pula dengan hanya dibikin padasan gitu. Ya. Itu menurut kaidah rumah yang sakinah mawaddah warahmah bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab saja Ustadz ya untuk nanti berikutnya pertanyaan. Terima kasih. Prinsip wa idza amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada satu perintah di dalam agama, ajaran agama ini kita lakukan semaksimalnya. Idealnya memang tempat wudhu itu bukan di Baitul Khala, bukan di kamar mandi. Idealnya. Artinya terpesah bukan di kamar mandinya, Pak, tapi di toiletnya. Jadi kenapa? Karena biar tidak kena cipratan najis, namanya rosas. Tetapi semaksimalnya, toh sekarang kamar mandi yang sekarang beda dengan kamar mandi zaman Rasul dan para sahabat. Di mana tempat untuk buang air itu ya steril lah, najisnya bisa tersentor dengan baik. Maka sebetulnya tetap tidak ada masalah wudhu di tempat itu. Tapi kalau bisa dipisahkan, misalnya di luar, jauh lebih baik. Tempat wudhu itu jauh lebih baik karena itu untuk mensucikan supaya tidak ada rosas, tidak ada cipratan najis. Tapi kalau kita yakin memang di kamar mandi, toh juga sekarang kamar mandi juga sudah terguyur air dengan baik, ya nggak ada masalah. Prinsipnya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Jadi wudhu di tempat di kamar mandi itu sah, boleh. Gitu. Yang penting terjaga dari cipratan najisnya itu. Nah, tapi memang kalau itu bercampur dengan toilet itu untuk bacaan itu dipermasalahkan. Bacaan basmalahnya cukup dengan tidak dilafazkan dengan suara keras. Jadi dengan kayak orang baca sholat Bismillahirrahmanirrahim dari hati dan hanya digumamkan di bibir. Karena apa? Karena bacaan-bacaan Quran itu tidak boleh dilakukan di tempat kamar mandi. Ya, begitu Pak Jumroni. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Berarti walaupun belum bisa dipindah keluar, untuk niat dan bacaan yang lainnya tetap didawamkan saja Pak Ustadz ya? Betul, ya, didawamkan, betul. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Jumroni. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, apakah masih ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan atau ingin berdiskusi dengan Pak Ustadz ini? Ini sepertinya sudah sangat jelas ya Pak Ustadz ya? Iya, sudah cukup. Oh my God. Ya. Wait, don't. Ya, Bapak Yermi.
Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Iya, kepada Pak Asep. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mang Asep. Punten, ini mau sedikit nanya. Ya. Kalau untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, suami, istri, anak itu kan di rumah harus terjaga juga. Ya. Harmonisasi komunikasinya. Sementara si suami yang sedikit dalam tanda kutip itu kan di luar tuh agak aneh. Nah, ada istilah bersembunyi di tempat yang terang. Karena merasa laki-laki boleh 1, 2, 3. Nah, berbohongnya kepada istri itu termasuk dosa enggak? Ya. Karena memang ada yang terang-terangan bilang ke istrinya, tetapi ya walaupun memang tidak disetujui. Gitu Pak Ustadz, terima kasih. Ya, berkaitan dengan poligami ya, ini nikah lagi. Pertama, semangat poligami itu adalah semangatnya harus syariat dulu. Ini poin-poin pentingnya ya, karena kalau mau dibahas ini lama banget ini. Itu. Dan sebetulnya ide awal poligami itu kalau kita lihat pada tinjauan sejarah ya, tinjauan sejarah ini bukan syariat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya Pak. Ya, Pak Yarmi sebentar ya. Ya, mohon izin Pak Yarmi sebentar. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, jadi poligami itu sejarahnya bukan ajaran Islam. Itu adalah tradisi Arab yang diakomodir, yang dibolehkan di dalam Islam. Dulu poligami itu nggak terbatas. Ada seorang itu punya saudara sampai 120 di zaman Nabi. Kenapa? Karena ternyata kakeknya itu punya istri 36. Gitu. Istri kok sampai 36? Itu Masya Allah luar biasa. Maka Islam datang untuk ketika Rasulullah hadir di Arab, maka meluruskan tentang aturan berpoligami. Maksimal 4 itu pun nanti ada syarat-syarat. 1, semangatnya semangat syariat. Jangan ada semangat untuk syahwat. Perlu dipertanyakan kalau nikah lagi kok cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bayenol, lebih seksi. Jangan-jangan dorongannya bukan syariat, sahabat. Kedua, kalau bisa, walaupun itu boleh. Yang kedua, kalau bisa yang menyelesaikan masalah, jangan menambah masalah. Maka kalau mau poligami, sebaiknya kalau berpoligami itu dikondisikan. Jangan sembunyi-sembunyi. Itu. Kenapa? Karena kalau itu sembunyi-sembunyi, nanti akan banyak hal yang tidak memberikan kebaikan dunia akhirat untuk dua-duanya. Nah, jadi bohong kepada istri boleh enggak? Nanti ada bohong yang diperbolehkan, tetapi bukan bohong. Itu namanya tauriah atau ta'arif. Itu. Tauriah atau ta'arif itu diplomatis, yaitu sekedar untuk tidak ada kecemburuan. Saya tadinya mau menerangkan ini, tapi karena waktunya nanti tidak cukup. Tapi prinsipnya gini, saya takutnya disalahgunakan. Misalnya gini Windy, saya punya istri 2 misalnya, atau Mang Asep punya istri 2, satu di Jakarta, satu di Bandung misalnya. Nah ini karena Mang Asep orang Bandung. Maka ketika di Jakarta mau ditanya mau kemana sama orang Jakarta, bilang mana? Mau kemana? Jangan bilang ke Bandung. Sebab kalau kita bilang ke Bandung, maka itu akan menyinggung perasaan. Bilang saja ke Bekasi. Dari Bekasi belok kanan menuju Bandung. Tapi ke Bekasi betul. Nah itu boleh dalam rangka bukan bohong. Namanya tauriah atau ta'arif. Diplomatis supaya tidak menjaga perasaan istri. Tetapi bukan berarti terus bohong gitu. Karena tetap bohong itu tidak boleh. Dalam Islam bohong nggak boleh. Nah, tapi sekali lagi kalau ini kaitannya dengan poligami, secara hukum tidak ada harus izin istri juga nggak ada. Tapi kalau mau baik, sebaiknya yang nyarikan istrinya. Jadi kalau mau nikah lagi, Mang Asep, yang nyarikan suruh istrinya yang disetujui. Jangan Pak Ustadz. Oh, kok jangan? Ya, lebih bagus gitu. Ya. Iya. Tapi Pak Ustadz kalau nyariin juga jangan. Oh gitu ya. Ya. Nah, tapi prinsipnya ya supaya kita fair ya. Jadi saya tidak anti poligami, tapi juga saya tidak mendesak orang supaya poligami. Poligami itu adalah pintu emergensi, diperbolehkan di dalam kondisi tertentu dan memang baik kalau untuk menyelesaikan masalah.
Karena kenyataannya Rasulullah berpoligami itu punya misi sosial, misi macam-macam itu. Dan yang dipoligami adalah orang-orang janda-janda yang untuk menyelesaikan masalah sosial. Jadi bukan semua. Satu-satunya istri Rasulullah yang betul-betul tidak janda cuman Aisyah radhiyallahu anha. Itu artinya Rasulullah itu mempoligami orang-orang yang untuk menyelesaikan secara sosial. Ya, gitu. Nanti Pak Rektor aja yang menerangkan ini, Pak Kadarsah yang urusan nanti ibu-ibu yang mau masih Pak Rektor melihat patung beliau itu. Iya, makanya yang harus menerangkan Pak Rektor. Ya masih sama yang dulu itu dilihat. Mungkin yang sekarang yang terbaru yang itu. Yang ketinggiannya 100. Baik, terima kasih. Ya, Pak Asep sudah jelas ya Pak? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ditunggu ya Pak Asep ya. Salah ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz atas paparannya. Mohon izin Bapak Ibu, satu penanya lagi. Kami persilakan jika masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup untuk kegiatan kita pada hari ini. Apakah masih ada Bapak dan Ibu? Yang dua itu tangan itu sekarang kan sudah. Ya Ibu, Ibu Komsiah. Ibu Komsiah kami persilakan ya. Ibu. Oke, Ibu, sekiranya itu ya, terkait nanti dengan jadi terkait dengan di kawasan sudah seusia kami Pak Ustadz Wisayanto tahu saya lah gitu ya. Jadi sudah menikah itu sudah lebih dari 35 tahun. Berarti kan tinggal apa ya? Tinggal menikmati lah istilahnya gitu. Iya. Tinggal menikmati dengan cucu dan seterusnya gitu. Nah, nanti berarti fungsi yang 8 fungsi tadi untuk menjalankan 8 fungsi itu gimana? Tinggal berdua, kemana-mana berdua, ke masjid berdua, gitu, ngaji berdua, gitu. Terus mau bertengkar apa yang mau dipertengkarkan? Gimana ya Pak Ustadz ya untuk bisa tadi lebih dalam benak saya itu lebih gitu, lebih untuk ke janatimnya. Itu gimana ya Pak Ustadz? Jadi ya gitu aja, pergi berdua, ke masjid berdua, ya berdua terus aja gitu, orang tinggal berdua. Ya, ini aja lah, mungkin minta arah aja dari Pak Ustadz ya. Masya Allah itu, ini kita harus belajar pada Bu Komsiah 35 tahun. Saya sendiri itu baru kawin perak, baru 25 tahun saya itu. 37 tahun. 37 tahun, Masya Allah. Saya bulan kemarin itu baru 25 tahun menikah. Tapi Masya Allah ini sudah lewat tentang bagaimana fungsi ini sudah dijalankan. Bagus. Nah, pertama memang kuncinya adalah nanti kebersamaan. Jadi makan bareng, tidur bareng, karena yadullah ma'al jamaah. Bagaimana membangun kebersamaan. Makanya gandengan tangan seperti ini aja itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Itu bagian dari ini. Karena kalau Bu Komsiah gandengan tangan itu insya Allah sudah biasa. Gitu. Atau digandeng karena kalau nggak digandeng jatuh. Gitu. Iya betul. Ya. Kalau Windy enggak. Kalau Windy kan masih tahap digandeng kalau di mall, gandeng kenceng, karena kalau nggak digandeng, Windy ngambilin apa-apa di mall masukkan di troli. Nah, itu bukan biar aman Pak Ustadz ya. Biar aman. Tapi betul memang kuncinya adalah kemesraan, saling mencari ridho. Maka supaya tidak saling curiga sampai nanti bahasa isyaratnya sederhana. Seorang istri mencium tangan suami itu pahalanya oleh ulama disetarakan dengan mencium Hajar Aswad. Jadi cuma nyium tangan suami. Karena apa? Karena nanti pintu surganya istri itu pada ridhonya suami. Kalau ada istri meninggal, kok sampai meninggalnya itu suami ridho semuanya, maka pintu surga dibuka dari mana saja dia mau memasukinya. Jadi luar biasa. Ternyata gampang sekali istri itu punya mencari ridho suami. Dan suami itu bisa menyenangkan istri, itu udah jalan surgawi bagi dia. Nah, jadi sebetulnya itu.
nyium tangan suami loh, itu sama dengan cium hajar aswad. Apalagi kalau tangannya suami hitam, jadi hajar aswadnya itu biasa sekali. Nah, maka tinggal bagaimana kita peran musola tadi, bagaimana kita ibadah bareng. Peran maskanah saling mensakinahkan, bagaimana saling menenteramkan. Peran madrasah ya saling mengingatkan. Peran maulud ya bagaimana kita saling mengisi. Nah, peran maskur ya mensyukuri. Sudah tinggal lagi sebentar lagi pensiun, sudah masa itu ya sudah dinikmati. Walaupun dalam Islam tidak kenal kata pensiun, karena faida farokta fangsob, faida farokta fangsob, faida robika fargob. Artinya apa? Orang itu nggak ada pensiun karena kerjaan satu harus sambung kerjaan yang lain. Pensiunnya kalau sudah di alam kubur. Nah, jadi kita tinggal mensyukuri, kita tinggal membangun kembali almarham rasa kasih sayang satu dengan yang lain. Yang penting ya jangan hindarilah pertengkaran, kemarahan satu dengan yang lain. Karena kadang-kadang nanti sampai kepada ardalil umur. Orang itu kalau udah tua kembali ke masa anak-anak lagi. Nanti ada masa di mana piring belum dipinggirin aja minta makan lagi. Mana makanku? Apa piring belum dicuci aja belum minta makan lagi karena sudah ardalil umur. Nah, nanti menghadapi masa tua, makanya nanti bagaimana kita bisa mensikapi masa-masa tua kita. Nah, nanti kalau gitu tema Bu Komsyah adalah fungsi rumah di usia senja, ya itu semua. Ya. Nah ini kan ini kata orang laki-laki itu kalau semakin tua semakin manja gitu kan. Ya itulah. Diperhatikan. Nah, kadang-kadang ada keselnya juga tapi dalam hati kan. Itu jadi dosa itu ya. Nah, itu makanya la taghdab walakal jannah. Orang itu kalau bisa mengendalikan kemarahan, surga ada di depannya. Nah, jadi fungsi rumah menjadi peredam itu, peredam. Ya, itu. Bagaimana bisa meredam kemarahan? Itu. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sadar insaf ini. Ya, Komsyah. Yuk, Bu Marek. Ya. Terima kasih Bu Komsyah dan Bapak Ustaz. Baik, Bapak Ibu, mohon izin kita akan tutup majelis ini ya Pak Ustadz. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu Kom mohon izin. Ada satu di chat Mbak Windy. Di chat, ya mohon izin. Baik, kami akan bacakan. Ya, terima kasih Ibu Kom. Bapak Ustadz, pertanyaan dari Ibu Yus Atika. Mohon maaf Pak Ustadz, izin bertanya, jika salah satu pasangan menikah lagi, kelak di surga dia akan berada di sisi pasangan yang mana? Yang pertama ataukah yang terakhir? Ya, mohon jawabannya Pak Ustadz. Pertama, tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa susah di dalam surga. Jawabannya tolong dibaca surat Fusilat ayat 30-31. Fusilat, lalu langsung 31 juga boleh. Ya. Fusilat 31 dibaca. Itu di surga tidak ada keraguan untuk milih. Mau bersama dua-duanya bisa, mau nambah lagi boleh, mau milih salah satu boleh. Jawabannya mohon izin. Ya. Ya Pak Ustadz, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Demikianlah para malaikat menenangkan orang-orang beriman dan membuat mereka merasa nyaman. Ya. Jadi Bu Yus Atika, di dalamnya apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan. Belum minta, pengen saja sudah ini. Jadi terserah mau pengen yang mana. Mau ganti pasangan boleh. Mau ganti saya juga nggak apa-apa, bisa. Itu semuanya. Ganti Pak Mang Asep juga boleh. Tapi mestinya milih saya daripada Mang Asep. Ya itu. Ya. Itu semuanya adalah bagian dari itu. Ya. Pak Ustadz, istri saya ikut ngaji loh Pak. Iya, tapi kalau istri ngaji, sebenarnya mau saya tanya, dapat Mang Asep itu anugerah apa musibah dulu? Ya. Musibah. Ya. Jadi Pak Atika nggak usah khawatir kalau di surga walahum matastai angfusakum walahum matadaun. Di dunia, di akhirat nanti kamu mendapatkan apa saja yang kamu minta atau apa saja yang kamu hendak inginkan. Jadi mau pasangan yang mana, mau ganti, mau nambah, mau ini boleh saja. Karena surga itu apapun yang kami minta. Jadi
Yang jadi masalah kalau ke neraka lah, itu jadi masalah. Gitu. Kalau di surga nggak usah takut. Nanti milih Tom Cruise juga boleh, milih siapa yang ada di sana. Tapi di sana nggak ada orang tua. Adanya orangnya muda-muda, handsome. Jadi mohon maaf, yang tua-tua itu nggak ada di surga. Karena yang tua nanti jadi muda, maksudnya gitu. Ya. Bahkan di orang seperti Bu Komsiah itu nggak ada di surga. Kalau di surga itu isinya kayak Bu Komsiah sudah mau pensiun semua, ya malas ke surga. Ya itu. Ya, itu bahasa Nabil ya. Rasulullah dulu begitu. Ada orang tua itu minta didoakan surga, Rasulullah jawabnya apa? Nggak ada di surga orang seperti kamu gitu. Mau itu nangis apa saya nggak pasti suka. Apa yang bilang? Saya bilang di surga tidak ada orang seperti kamu karena kamu nanti jadi remaja yang cantik mulai jadi Miss World di sana. Gitu. Jadi nggak usah takut, insya Allah. Ya. Gitu. Sudah cukup? Baik. Cukup ya Pak Ustadz ya. Ini ada komen sih Pak Ustadz nih, ngaji sambil ngakak itu berat loh Pak Ustadz, ujian banget. Ya, baik, semoga terjawab Ibu Atika. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Baiklah Bapak dan Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi ya untuk yang bertanya. Sebelum kita tutup majelis ini, mohon izin kepada Bapak Ustadz Wijayanto jika ada sepatah atau dua patah kata Bapak yang ingin disampaikan sebagai penutup, dan mohon untuk mengakhiri dengan pemimpin doa bersama. Ya, baik. Kami persilakan kepada Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz Wijayanto, mohon izin. Pak Ustadz. Oh, Bapak Ibu, mohon maaf, sepertinya Pak Ustadz ya hilang signal. Ini baru join kembali bersama dengan kami. Bapak Ustadz Wijayanto. Ya, mohon maaf terlempar. Ya, Bapak. Saya nggak tahu siapa yang lempar saya. Terlempar ya Bapak, mohon maaf ya Pak Ustadz, ini mungkin kenal ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, sebelum kita tutup majelis ini, ya mohon izin kepada Pak Ustadz Wijayanto jika ada sepatah atau dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai penutup Pak Ustadz, dan mohon Bapak untuk memimpin doa penutup Bapak. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Rasulullah mensabdakan tentang bagaimana keluarga. Keluarga itu adalah miniatur dari sistem kemasyarakatan Islam. Maka bagaimana kita bangun keluarga kita? Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24, nanti ada orang yang reuni di surga bersama pasangannya, bersama anak turunnya, bersama cucu, cicit, canggah, waring, udeg-udeg, getepok posok, gantung siwur, jaran mati, seluruh keluarga besarnya. Syaratnya ada dua di situ. Kalau dia ada kesabaran dan dia tetap beramal soleh. Sabar itu ada tiga, yaitu sabar di dalam musibah, sabar untuk senantiasa taat, dan sabar untuk tidak berbuat maksiat. Siapa yang akan reuni di surga? Kalau dia senantiasa membangun ketaatan dalam keluarga, dia tidak ada kemaksiatan dalam keluarga, dan dia akan apapun musibah, dia tidak menyalahkan Allah, dia tidak menyalahkan siapapun untuk introspeksi. Kesabaran inilah yang menjadi syarat dan tetap beramal soleh. Lakukan kebaikan-kebaikan di dalam keluarga, itulah yang nanti yang dijanjikan akan reuni bersama keluarga besarnya. Begitu juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan surat At-Tur ayat 21. Mudah-mudahan keluarga-keluarga dari saudara kita di Trisakti ini nanti berkumpul di surga bersama keluarga besar kita, bersama kita semuanya, sehingga betul-betul itu baiti jannati, rumah yang mensurgakan. Jangan sampai rumah malah kita baiti nari, rumah yang menerakakan kita. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan kita, kebaikan kita, saling mengingatkan, saling tausiah di antara kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan wafi ni'mal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa adimi sultanik.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli bismika rabbi izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf Mbak Windy Puspitasari, Bu Komsia, Pak Rektor semuanya, Pak Wakil Rektor, Pak Dekan, Wakil Dekan semuanya. Saya suka janda-janda. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak karena gading juga retak dengan gisel. Ya, ini karena Gisel kita sudah jadi ada tersangka aktivitas dan makan gading siang. sudah mau kawin lagi itu gading Martin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Itu ya. Umur kita Tapi panjang, kalau yang tolong Bu tidak ada Komsia, aktivitas makan Windy siang di restoran Puspitasari, di sini, baik tolong di menghubungi belakang saya maupun lagi. di jalan, itu Assalamualaikum parkir di bawah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih sebentar Bapak titik poinnya di Ustadz sebelah kanan itu ya, Wijayanto. Ibu Mohon sekalian. izin kepada Ibu Nah, kita langsung Komsia, nanti apakah ada menuju ke sepatah dua kata-kata Ibu yang ingin disampaikan Ibu? Kami persilakan Bu. Cukup Mbak Windy. Cukup. Pak Ustadz Ya, ada acara baik. lagi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Komsia. Baik Pak Ustadz, Oke, insya persiapan Allah Ibu-ibu mudah-mudahan sekalian yang ya. mengikuti kajian pada hari Jadi ini ya Pak untuk Ustadz, kita turun di betul sini, reuni ya silakan Pak Ustadz barang-barang karena tolong mendapatkan dijaga ilmu baik ya. bermanfaat. Bapak dan Ibu serta Pak Ustadz, mohon izin kita berfoto sejenak untuk didokumentasikan oleh tim Humas Universitas Trisakti. Kepada Bapak dan Ibu mohon mengaktifkan kameranya bagi yang berkenan dan saya akan memberikan aba-aba untuk mengcapture dari 9 slide yang ada. Baik Bapak Ibu, mohon bersiap dan tetap tersenyum karena kita tidak tahu berada di slide yang mana ya Bapak Ibu. Kita mulai. 1, 2, 3. Baik, yang berikutnya 1, 2, 3. Pakai tanda enggak ini? Pakai tanda. Oh boleh Pak, pakai sarangnya ya Pak ya. Sarangnya. Baik, 1, 2, 3. Uang belanja, cuan. 1, 2, 3. Gaji naik. Ini banyak sekali penggemarnya Pak Ustadz, jadi slide-nya banyak Pak Ustadz, mohon ditunggu Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, mohon izin kepada tim Humas sudah selesai untuk mengcapture ya Bapak. Tim Humas, baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati dan dirahmati Allah, telah tiba kita di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran Bapak Ustadz Wijayanto selaku narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bu Kom, katanya 6 kali tanda tangan ya Pak Ustadz. Ya. Dan kepada Bapak Rektor dan juga Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kita mendapat hikmah dan ilmu yang bermanfaat serta menjadi pahala bagi kita semua. Dan semoga senantiasa beristiqomah dalam beribadah dan menuntut ilmu di jalan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kehilafan, tutur kata, atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam tausiah berikutnya. Saya izin untuk membacakan pantun Pak Ustadz dan Bapak Ibu. Pagi-pagi ikut kajian di Trisakti. Mendengarkan rumahku syurgaku. Cukup sekian tausiah hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi Bapak dan Ibu. Akhir kata saya Windy. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Iya, terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih bisa bergabung. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Hasijani, Ibu. Salam kenal Ibu. Mari.
Izin live ya. Ya, terima kasih Ibu. Sampai bertemu kembali Ibu Hasijani. Sampai ketemu Bu. Ya. Assalamualaikum. Ya, baik Bapak dan Ibu, mohon izin kita akan akhiri. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin live semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Humas.